Uh, Halo, perkenalkan nama saya Nora Hanani dan saya dari kelas 11 MIPA C, dan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang laju reaksi, yaitu materi kimia kelas 11 semester 1, laju reaksi. Pertama-tama, laju reaksi sendiri dapat diartikan sebagai laju pengurangan konsentrasi per reaksi atau penambahan konsentrasi produk per satuan waktu. Laju reaksi dapat ditentukan melalui percobaan, yaitu dengan mengukur banyaknya reaksi yang dihabiskan atau banyaknya produk yang dihasilkan pada selang waktu tertentu. Nah, ungkapan laju reaksi dapat dilihat sebagai berikut ya, teman-teman. Yang mana R besar adalah reaksi atau reaktan, P besar adalah produk, R kecil adalah laju reaksi, R kecil adalah laju reaksi, dan T kecil adalah waktu reaksi. Kemudian delta R adalah perubahan konsentrasi molar per reaksi, delta P adalah perubahan konsentrasi molar per reaksi, delta P adalah perubahan konsentrasi molar produk, kemudian minus delta R per delta T adalah laju pengurangan konsentrasi molar salah satu reaksi dalam satu satuan waktu. Kemudian positif delta P per delta T adalah laju pertambahan konsentrasi molar salah satu produk dalam satu satuan waktu. Nah, sebelum kita lanjut lagi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang teori tumbukan yang ada di sini. Teori tumbukan. Teori tumbukan ini menyatakan bahwa reaksi akan berlangsung bila terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel. Nah, makin banyak terjadinya tumbukan, reaksi akan berlangsung semakin cepat. Nah, agar mengalami tumbukan yang efektif, harus mencapai energi aktivasi dulu nih, teman-teman. Ada reaksi, dan kemudian di sini ada reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Nah, di sini bisa dilihat kalau perbedaannya, energi aktivasi itu ada di sini, di tengah-tengah seperti ini. Nah, kemudian apa sih yang memengaruhi cepat atau lambatnya laju reaksi? Nah, ada faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Nah, faktor-faktor itu ada 5. Yang pertama adalah luas. Semakin luas bidang sentuh, maka semakin cepat reaksi berlangsung. Artinya, pada kepingan yang lebih halus akan bereaksi lebih cepat, sedangkan pada kepingan yang lebih kasar akan bereaksi lebih lambat. Yang kedua adalah konsentrasi reaksi. Artinya, semakin tinggi konsentrasi, berarti tumbukan molekul makin sering terjadi. Semakin banyak tumbukan yang terjadi, berarti kemungkinan untuk menghasilkan tumbukan yang efektif makin besar, dan reaksi akan berlangsung semakin cepat. Kemudian yang ketiga adalah tekanan. Jika tekanan gas diperbesar, maka volume gas mengecil kan, sehingga molekul makin mudah bertumbukan. Jadinya semakin besar tekanan gas, makin cepat reaksinya. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang keempat adalah suhu. Umumnya makin tinggi suhu reaksi, laju reaksi, semakin tinggi suhu reaksi, maka laju reaksi akan semakin besar atau reaksi semakin cepat berlangsung. Nah, suhu berpengaruh terhadap energi kinetik molekul. Makin tinggi suhu reaksi, maka makin besar energi kinetik molekul. Kemudian yang selanjutnya, yang paling terakhir adalah katalis atau katalisator. Katalis ini berfungsi sebagai penurunan energi aktivasi yang tadi disebutkan di teori tumbukan, sehingga dengan adanya katalis, reaksi akan berlangsung lebih cepat. Nah, di sini akan saya jelaskan lagi tentang pengaruh katalis ya. Di sini bisa dilihat dari grafik yang atas ini, yang normal, yang tanpa katalis, ini setinggi ini untuk mencapai hasilnya. Tapi dengan bantuan katalis, dia hanya membutuhkan jalan yang sependek ini untuk mencapai hasil yang sama. Kemudian pengaruh suhu yang tadi saya jelaskan, di sini ada rumus-rumusnya untuk bisa digunakan dalam mengetahui hubungan antara laju reaksi dan suhu ya. Nah, salah satu pengingat adalah bahwa kecepatan atau laju reaksi itu berbanding terbalik dengan waktu reaksi. Jadi V sama dengan 1 per T. Di sini bisa lihat rumusnya. VT adalah V akhir, V0 adalah V awal, kemudian KV adalah kenaikan laju reaksi, T2 min T1 yang artinya T2 itu suhu akhir dan T1 adalah suhu awal, yang kemudian KT adalah kenaikan suhu. Selanjutnya ini bisa dilihat T kecil ini artinya waktu akhir, kemudian T0 adalah waktu awal, ini KV sama, T2, T1 dan sama, KT juga sama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
persamaan laju reaksi. Gimana sih persamaannya? Di sini bisa lihat reaksinya bentuknya adalah MA plus NB menjadi PC plus QD. Yang mana bisa dituliskan dalam bentuk reaksinya adalah R sama dengan K konsentrasi A pangkat X konsentrasi B pangkat Y. Nah, di sini apa sih makna-maknanya? K ini adalah ketetapan jenis reaksi, yang mana K ini dipengaruhi oleh suhu dan katalis. Kemudian X yang dimaksud di sini adalah dan Y adalah orde yang X ini punyanya A dan Y ini orde punya B. Nah, yang tadi saya sebutkan itu orde ini ada 3 ya. Ada 4 sebenarnya di sini yang saya cantumkan hanya ada 3. Yang pertama adalah orde 0. Orde 0 ini artinya penambahan konsentrasi per reaksi itu tidak memengaruhi besarnya laju reaksi. Jadi kalau misalnya A pangkat 0 itu dia tidak pengaruh sama sekali si konsentrasi A-nya. Kemudian orde 1. Orde 1 ini kenaikan konsentrasi per reaksi itu berbanding lurus dengan kenaikan laju reaksi. Dan yang ketiga itu ada orde 2. Yang mana kenaikan konsentrasi per reaksi itu sebanding dengan kuadrat kenaikan laju reaksi. Kemudian ada orde negatif yang terakhir. Nah, selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa perhitungan laju reaksi itu erat sekali hubungannya dengan molaritas atau M lambangnya. Molaritas suatu zat. Nah, ini bisa kita lihat di sini rumus-rumus yang bisa kita gunakan dalam mencari molaritas suatu zat. Di sini rumus pertama adalah M sama dengan N per V. N artinya mol zat per V atau volume satu zat. Nah, di sebelahnya di sini ada sebenarnya ini rumusnya sama, tapi yang di sebelah ini, yang sebelah kiri ini kalau N-nya itu sudah bentuk dalam mol dan V-nya ini sudah dalam bentuk mili. Nah, tapi di sini kalau yang sebelah ini kalau ini dalam bentuk kalau yang rumus yang sini, yang sebelah kiri ini adalah jika volumenya sudah dalam bentuk liter. Tapi yang sebelah kanan, apabila belum diketahui molnya, tapi sudah diketahui massa dari suatu zat dalam bentuk gram, dalam satuan gram, dan kemudian diketahui massa molar suatu zatnya, atau MR, yang bisa kita sebut sebagai MR. Kemudian volumenya dalam bentuk mililiter, maka harus diubah menjadi liter terlebih dahulu, yang mana rumusnya menjadi massa per MR dikali 1000 per volume dalam mililiter. Kemudian selanjutnya ada molaritas sama dengan massa jenis rho dikali 10 dikali persen suatu zat tersebut, persentasenya. Kemudian dibagi MR atau massa molar suatu zat. Nah, kemudian di sini pengenceran yang mana rumusnya adalah M1 dikali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, yang terakhir, saya akan memberi pengingat kepada teman-teman dan untuk kita semua bahwa yang di atas ini bisa kita lihat perbandingan laju reaksi zat-zat yang terlibat dalam reaksi sesuai dengan perbandingan koefisien reaksi. Nah, seperti bisa dilihat dalam contoh, di sini ada persamaan reaksi yaitu Mg solid plus 2HCl aquos menjadi MgCl2 aquos ditambah H2 gas, yang mana nantinya laju reaksi Mg, perbandingannya laju reaksi Mg berbanding dengan laju reaksi HCl berbanding dengan MgCl2 itu dan begitu pula dengan laju reaksi H2 itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Di sini koefisiennya Mg kan 1, HCl-nya 2, kemudian MgCl2-nya 1 dan H2-nya juga 1. Nah, ini dia perbandingannya. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi kali ini saya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.